Bersyukur kepada Tuhan dan pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya mau ngajak kita buka kembali Alkitab kita di 2 Timotius pasal yang keempat. Ya, seperti saya sampaikan bahwa 2 Timotius ini adalah surat yang terakhir ya, yang ditulis oleh Paulus, diperkirakan sekitar tahun 67 Masehi, Saudara. Ya, dan surat ini berisi pesan-pesan yang sangat penting ya, terutama kepada Timotius dan juga kepada saudara saya yang membacanya, yang menerimanya ya, yang ada di akhir zaman, Saudara. Karena apa yang Paulus tulis di 2 Timotius ini berkaitan juga tentang akhir zaman, bagaimana situasi, bagaimana kondisi yang akan terjadi. Kalau pada zaman Timotius ya, mereka sudah mengalami betapa sulitnya ya, betapa penderitaan itu sangat banyak. Mereka dikejar-kejar, mereka mau ditangkap, mereka mau dianiaya, bahkan disiksa dan dibunuh, saudara, seperti itu. Belum lagi menghadapi tantangan-tantangan dalam pelayanan, dalam kehidupan bersama-sama dengan orang-orang Kristen lainnya, saudara, seperti itu. Karena di tengah-tengah perhimpunan persekutuan orang Kristen, ya tidak semua orang Kristen itu adalah orang Kristen sejati, tapi banyak di antara mereka adalah penyusup-penyusup, banyak di antara mereka adalah orang-orang yang sekedar hanya memiliki mungkin bahasanya sekarang ada KTP Kristen, saudara. Tapi sesungguhnya mereka tidak hidup di dalam ajaran-ajaran Kristus, ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran para rasul seperti itu, saudara. Sehingga mereka, banyak antara mereka itu menjadi ragi, ya, mempengaruhi kehidupan Kristen yang lainnya. Nah, sehingga apa yang terjadi, saudara, maka akan terjadi terbelah ya dua kelompok. Ya, satu kelompok, ya kelompok yang tanda petik yang mau mempertahankan kebenaran iman, yang mau hidup sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tapi satu sisi lagi ada kelompok yang mungkin tanda petik adalah mayoritas orang-orang yang hanya sekedar mendengar tapi tidak menghidupinya. Ya, mereka lebih cenderung ya mau mendengarkan pengajaran-pengajaran yang memuaskan telinga mereka, yang mengenakan daging mereka, saudara, seperti itu, saudara. Sebab itu Paulus menyampaikan kepada Timotius, ya, kamu harus teguh, kamu harus sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya. Kenapa? Karena kamu mesti ikuti teladanku, karena aku ya sudah mencapai garis akhir. Darahku sudah mulai tertumpah dan aku tidak menghiraukan. Kenapa? Karena dia katakan dia sudah mencapai garis akhir. Dan dia tahu bahwa ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi hidupnya, saudara. Nah, kalau kita membaca surat 2 Timotius ini, saudara, itu akan mendorong saudara saya untuk lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kalau dalam perjalanan kehidupan kita terjadi kesulitan, ya, dan tantangan untuk bisa menekan iman kita, saudara, maka saudara saya tidak boleh heran, sebab Alkitab Paulus secara khusus di 2 Timotius ini sudah menguraikannya, menyatakannya kepada kita, saudara. Ya, nah tergantung pilihan-pilihan kita, saudara. Ya, bahkan kalau saudara ingat apa yang Yesus katakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan, ya, keadaan manusia itu akan seperti zaman Nuh. Saudara tahu ya, Nuh itu dikatakan dia orang benar. Selama 120 tahun dia hidup benar. Ya, dan dia memberitakan kebenaran, saudara. Tapi hidupnya itu menderita. Kenapa? Karena kebenaran itu dia bukan hanya dibully, dia bukan hanya diejek. Mungkin cara mental, jiwanya, cara kerohaniannya, dia itu mengalami satu penganiayaan, saudara. Sama seperti zaman Lot. Kalau saudara baca di Injil yang Yesus pernah sampaikan
Bahkan juga Petrus, ya, Lot itu orang benar, tapi tengah-tengah dunia lingkungan yang tidak benar, dan itu bisa mempengaruhi keimanannya saudara. Kenapa? Kalau kita lihat ketika Lot dan keluarga disuruh keluar dari Sodom Gomora, tapi yang terjadi saudara, ketertarikan pengaruh dari dunia itu, dari dosa itu begitu kuat, sehingga istrinya disuruh jangan menoleh ke belakang, dia tetap menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi? Jadi tiang garam. Setelah itu Lot dan kedua anaknya pun mengalami peristiwa yang begitu memilukan. Kenapa? Karena kedua anaknya bertingkah, bersikap seperti orang-orang Sodom. Ya, kedua anaknya memberi minum kepada Lot sehingga mabuk. Lalu kedua anaknya itu tanda petik meniduri bapaknya sendiri dan sampai hamil. Saudara, saya percaya keadaan zaman itu dengan sekarang. Kalau zaman dulu, di zaman Timotius, ya itu begitu sulit, begitu sukar. Saya percaya zaman kita sekarang bahkan yang akan datang tentu akan jauh lebih sulit, jauh lebih sukar, dan tantangan lebih berat daripada yang dulu saudara. Ya, sekarang sudah banyak muncul, ya, doktrin-doktrin pengajaran-pengajaran yang menyimpang, yang membuat orang Kristen ya hanya sekedar menjalani kekristenannya sebagai agama saudara. Itu sebabnya Paulus ingatkan kepada Timotius, ya, kalau saudara baca di ayat kedua dari pasal keempat di 2 Timotius ini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dikatakan beritakan firman. Jadi hal yang utama saudara dan saya harus tanggap saudara adalah mengenai firman. Kita tidak mungkin bisa memberitakan firman kalau kita sendiri tidak pernah membaca firman, tidak pernah menghidupi firman. Bagaimana kita bisa memberitakan firman itu? Dan hal yang pertama ini saudara mesti camkan baik-baik. Kehidupan saudara dan saya di dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus harus berdasarkan firman-Nya. Banyak orang Kristen, dia hanya sekedar menjalankan kekristenannya tapi tanpa firman. Menolak firman, tidak sesuai dengan firman. Itu sebabnya banyak di antara mereka, Paulus berkata, menjadi batu sandungan saudara. Saudara mesti harus sadari firman begitu penting buat kehidupan kita. Saya berharap, saya berdoa, ya, saudara juga seperti orang-orang Berea di Kisah Rasul. Ketika membaca firman atau ketika mendengarkan firman, ketika mendengarkan orang khotbah, siapapun dia, jangan langsung menerima, termasuk saya saudara. Saudara mesti bertekun di dalam membaca firman. Berhubungan dengan firman, saudara perlu melibatkan Allah Roh Kudus untuk menolong saudara memberikan pengertian-pengertian. Supaya ketika saudara nanti mendengarkan firman, mendengarkan khotbah orang, siapapun itu saudara, saudara memahami, Roh Kudus akan menolong. Ini benar atau tidak, sesuai enggak dengan kitab suci, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman kebenaran itu sendiri saudara. Kalau enggak, kita banyak dan gampang disesatkan. Di media sosial, ketika saya melihat di grup-grup orang mengupload ke sesuatu, selalu dijawab amin, amin, amin. Aminnya apa? Belum tentu itu harus diaminkan saudara. Maka ketika disampaikan ada pengajaran-pengajaran yang tidak cocok, tidak sesuai dengan firman Tuhan, ada literasi-literasi yang dimasukkan, ya, dari pengajar-pengajar sesat, ya, ditulisnya amin, amin. Bahkan ada video-video yang tanda petik itu sangat menyimpang,
dijawab amin, 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 saudara. Nyatanya kebanyakan tidak mengerti firman, saudara. Saya bukan sudah kuasai firman sepenuhnya, saya masih terus belajar. Tapi minimal kita tahu kebenaran, saudara. Nah, kita tahu kebenaran ketika kita melihat ada orang-orang yang tanda petik suka mengaminkan sesuatu yang belum tentu itu kebenaran. Sebagai hamba Tuhan sangat sedih sekali, saudara. Begitu gampang disesatkan. Beberapa grup ya atau halaman Facebook P itu halaman itu, saudara. Ya, ada memang itu adalah dari pengajaran-pengajaran sesat, dari bidat-bidat Kristen yang sesat, saudara. Ya, mereka mengupload, mereka meng-sharekan ke grup-grup yang lain, saudara. Mestinya itu bisa ditelusuri ketika di-sharekan. Ini halamannya, isinya apa saja. Ya, mereka tidak menelusurinya. Ya, memang mereka masih memaparkan tentang mengutip firman Tuhan, mengutip perkataan-perkataan Yesus. Tapi isinya semua itu banyak menyimpang. Dan banyak orkesan mengaminkan, saudara. Dan begitu sedih dan pilunya hati yang kita yang sudah tahu kebenaran, saudara. Itu sebabnya ya Paulus berkata kepada Timotius, kamu mesti beritakan firman. Ini firman yang kebenaran, saudara. Ya, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan yang salah, tegur dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa Paulus tekankan ini? Sebab dikata begini, karena, nah kata karena ini ada menjadi alasan, ya, karena ada penyebabnya. Penyebab ini, ya, katakan akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Itu artinya, saudara, akan terbelah di tengah-tengah jemaat. Di setiap gereja lokal mungkin terbelah. Ya, dia akan memilih mana hamba-hamba Tuhan yang dia suka, mana yang dia tidak suka. Kalau yang dia suka, dia akan dengarkan. Kalau yang dia suka, dia akan tolak, saudara. Itu sebabnya saya percaya, ya, kalau yang menyampaikan kebenaran, tentu ada banyak hal yang akan mungkin menyinggung, menegur, ya, menamplak. Nah, tentu kalau kita mendengarkan pengajaran-pengajaran seperti itu, kebanyakan pasti tidak terus suka. Karena kecenderungan manusia itu tidak suka ditegur, tidak suka diperbaiki, tidak suka dinyatakan kesalahannya. Karena itu, maka hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran, saya percaya akan menjadi bertambah lebih sedikit, saudara, dibandingkan dengan hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya hanya menyenangkan telinga, tentu akan bertambah lebih banyak. Saudara, ini sebuah tantangan, saudara. Ini sebuah situasi yang Paulus sampaikan. Nah, saya percaya sudah terjadi di zaman kita ini, saudara. Saudara bisa lihat di YouTube, ya, banyak hamba Tuhan sekarang berlomba-lomba sepertinya menjadi YouTuber. Yang penting mengejar follower terbanyak, bukan menyampaikan kebenaran. Ya, saya tidak berkata bahwa menjadi YouTuber itu salah. Tapi tujuan, kalau hamba Tuhan itu kalau dia menyampaikan firman, tujuannya harusnya tidak mengejar followernya. Tujuannya adalah dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya orang-orang yang mendengarnya itu boleh berbalik kepada Tuhan dan boleh bertumbuh di dalam seluruh kebenaran Tuhan, saudara. Jadi ini akan terjadi waktu dan masa yang seperti itu, masa yang sukar, ya. Dan bukan hanya itu, saudara. Dikatakan nanti kalau saudara baca di Timotius pasal ketiga, saudara, manusia akan mencintai diri sendiri, saudara, menjadi hamba uang. Nah, kemungkinan besar nanti semua yang didengar, semua yang diterima,
Bahkan semua relasi-relasi hubungan-hubungan, entah itu juga pelayanan pekerjaan, semuanya nanti akan dinilai dengan ukurannya adalah apa kepentingan saya di situ? Apa yang saya dapat di situ? Berapa banyak yang bisa saya peroleh di situ? Buat apa saya kalau saya melayani? Buat apa kalau saya beribadah? Buat apa kalau saya bersama dengan kamu membangun, bekerja? Apa yang saya dapatkan seperti itu? Itu akan terjadi, saudara. Nah, saya berharap saudara saya tidak punya pikiran seperti itu. Kalau kita melakukan sesuatu, kita melakukan sepenuh hati kita untuk Tuhan. Bukan untuk apa yang bisa saya dapat, untuk apa yang saya bisa peroleh. Ya, jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius, karena nanti memang akan ada masa-masa sukar seperti ini. Jadi kamu itu harus sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan. Ya, sekali lagi, kalau di zaman Timotius masa yang sukar dihadapi begitu sulit, saya percaya sekali lagi di zaman kita dan akan datang pasti akan lebih sulit, lebih sukar. Bahkan menjelang kedatangan Tuhan makin mendekat harinya, makin parah kesulitannya, penderitaannya, saudara. Ya, saya berharap sekali lagi saudara, kita semua yang melayani, ingat, yang melayani itu tidak hanya seperti saya full time, ya, jadi pendeta, tidak. Kita semua ini adalah hamba Kristus, amin. Nah, kalau kita hamba Kristus, kita harus melayani Kristus. Itu artinya firman ini ditujukan juga kepada kita semua. Kita harus sungguh-sungguh melayani Kristus, bukan untuk mencari keuntungan, saudara. Ya, nah, Timotius diberitahukan, kalau kamu melihat nanti, ya, situasi seperti itu, orang-orang seperti itu, jangan aneh. Karena sudah diberitahukan situasinya seperti apa. Maka nanti dalam jemaat, ya, kamu akan menjumpai orang-orang seperti itu. Ada orang-orang benar, tapi ada orang-orang juga orang-orang jahat, saudara. Kok ada orang jahat apa di jemaat? Ada. Saya akan tunjukkan kepada saudara di 2 Timotius pasal ketiga, saudara. Coba dibuka. Saya akan bacakan buat saudara dulu ayat pertama, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi perfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengangkat diri, garang, tidak suka yang baik. Nah, tidak suka yang baik kan berarti suka yang jahat. Kalau tidak tahu mengasihi, berarti hanya tahu membenci. Itu kan jahat. Suka mengkhianat, jahat kan? Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara akhirnya mereka menjalankan ibadah mereka. Nah tuh, mereka orang Kristen, mereka masih menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauh dari mereka itu. Dikatakan begini, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjadi perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan kuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Kalau sudah sampai menentang kebenaran, berarti bukan hanya tidak suka mendengar kebenaran, tapi ini sudah frontal, melawan. Artinya ini pasti orang-orang jahat, saudara. Ya, pasti orang-orang jahat. Nah, ternyata di tengah-tengah jemaat ada seperti itu. Mereka mungkin, orang lagi khotbah dengan firman, mereka mungkin tidak tunjuk-tunjuk, enggak. Tapi mereka menunjukkan perlawanan dengan cara apa? Misalnya, disuruh jangan seperti ini, firman Tuhan berkata. Dilawan. Sama seperti Kain. Di manakah adikmu?
Dia lawan Tuhan kan? Emang gua penjaga adikku? Iya, abang harus jaga adik. Tetap. Kan Tuhan tak tanya baik-baik gitu kan? Kain, di mana adikmu? Memang aku penjaga adikku, coba. Itu bukan urusanku, adikku itu. Dia lawan. Dia berontak. Berapa banyak anak Tuhan seperti itu. Diajarkan, jangan nyimpan kepahitan. Simpan, itu melawan saudara. Jangan selingkuh. Anda masih punya suami. Sudah bergaul dengan pria yang lain. Dia melawan Tuhan. Dan orang-orang seperti itu dikatakan begini. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Mereka orang Kristen. Tapi iman mereka tidak tahan uji. Itu artinya kalau tidak tahan uji, pasti gugur iman mereka. Dikatakan begini. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Giat ibadah. Tapi nggak maju-maju kerohanian mereka, saudara. Tidak kelihatan buah-buah kehidupan. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Lihat, pemberontakan mereka itu seperti kebodohan. Nanti akan muncul, akan dilihat orang. Ini seperti aib, saudara. Betul, Alkitab berkata, nanti Tuhan akan menghakimi gerejanya. Dia akan memisahkan mana yang benar, mana yang tidak. Sekarang sih mungkin bersama-sama. Nanti ada waktunya, ditampi. Mana ilalang, mana gandum, saudara. Kalau yang gandum, dia akan makin bertumbuh, makin nunduk. Makin nurut, saudara. Makin ikuti firman. Tapi yang ilalang, kelihatan sih tumbuh. Makin naik, makin naik, makin naik. Tapi kosong. Nanti begitu ditampi, ditiup angin, habis semuanya, saudara. Paulus sudah sampaikan kepada Timotius, situasi seperti itu akan terjadi. Kalau mungkin saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan kebenaran, menyampaikan hal-hal yang mungkin menamplak akan dosa, saya mungkin akan tidak disukai oleh jemaat. Sebagian jemaat mungkin seperti itu. Bisa terjadi. Karena kita sampaikan kebenaran, kita menegur, ya, dan tidak diterima. Dan mungkin hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran akan ditinggalkan, saudara. Paulus mengalaminya. Kalau saudara baca di 2 Timotius 4 itu dikatakan begini, ayat yang ke 9, saudara. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, dia berkata kepada Timotius, karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Ini hamba Tuhan akan menjadi hamba Tuhan yang menyampaikan kebenarannya, akan merasa kesepian nanti, saudara. Karena akan banyak ditinggalkan. Ya, tapi itu sebuah resiko. Sebab nanti ada orang-orang seperti Demas di dalam jemaat, ya, lebih tertarik dengan dunia dan meninggalkan pemimpinnya, gembalanya yang menyampaikan kebenaran, saudara. Ya. Pada Paulus waktu itu lagi dalam penjara, lagi kekurangan, lagi menderita. Saya berharap kita sudah tahu situasinya seperti ini. Dan di zaman kita, bahkan ke depan, arahnya makin hari makin meningkat, saudara. Saya berdoa, kiranya firman Tuhan ini terus mengingatkan kita, mempersiapkan kita untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Karena nanti memang ada terjadi jemaat ataupun mungkin hamba-hamba Tuhan. Udahlah, jangan terus seriuslah. Nikmati kehidupan ini. Ya. Jangan terus suci lah.
kompromi sedikit kan nggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah percaya. Ada jemaat berkata, Bapak kalau bisa, mungkin ngomong sama hamba Tuhan, jangan khotbah yang keras-keras lah. Jangan khotbah yang suka menyinggung-nyinggung dosa lah. Ya kan? Masih bersyukur loh, saya mau ke gereja. Masih bersyukur loh, saya masih mau beribadah. Kalau hidup saya, gaya hidup saya seperti ini, udahlah nggak Bapak nggak usah peduli. Saudara, bukan masalah gaya hidupmu seperti apa. Bukan masalah gaya hidup siapapun, saudara. Tapi masing-masing kita nanti, kita harus memberi pertanggungjawab kepada Tuhan. Itu sebenarnya Paulus berkata, demi penyataannya, demi kerajaannya. Sebab dikatakan demi penyataannya adalah, itu menyatakan bahwa dia akan datang. Demi kerajaannya bahwa nanti dia akan memerintah. Sekarang memang dia memerintah di hati kita. Itu sebabnya ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dia harus yakinkan, harus sampai bisa mempengaruhi, mendorong setiap orang-orang mendengarnya untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Dan orang yang mendengar itu bisa berubah gaya hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu gak gampang, saudara. Gak gampang. Karena yang menyampaikan firman Tuhan juga penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Ya. Tapi apapun itu, saudara, saya berharap saudara saya makin memahami dan mengerti, makin dewasa dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, sekali lagi, memang kalau ngomong, bicara tentang firman yang disampaikan oleh Paulus, ya apalagi itu surat yang terakhir, pasti itu pesan yang sangat penting. Ya, saya berharap semua kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, mengakhiri kehidupan kita dengan baik bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu sebenarnya tadi saya katakan, ya jangan sampai terbentuk satu sifat, satu karakter dalam kehidupan kita. Ada orang memulai sesuatu, ya, tapi dia tidak bisa mengakhiri dengan baik. Kalau kita memulai misalnya menyaksikan, mengikuti Mesbah Fajar ini, saya berharap kita memulai itu baik, sangat baik. Tapi yang lebih baik lagi adalah kalau kita bisa meneruskannya dan mengakhirinya dengan baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kehidupan kita. Kalau kita bisa memulai, biarkan kita juga bisa mengakhiri dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani, saya berharap ketika Anda mulai melayani, pasti Anda memulai dengan yang terbaik, dengan segenap hati. Itu baik. Tapi saya berharap Bapak Ibu juga bisa mengakhirinya dengan baik. Amin. Karena yang lebih penting bukanlah bagaimana memulainya, tapi yang paling penting adalah bagaimana mengakhirinya. Paulus menyampaikan kepada Timotius, sungguh-sungguh ya nak ya, sungguh-sungguh lihat diriku ini, aku mengakhiri dengan baik, sudah mencapai garis akhir. Saya berharap pesan ini kita tanamkan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yuk kita datang kepada Tuhan, kita akhiri Mesbah Fajar kita pagi hari ini.